Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa bil syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahda la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kita hormati Bapak Dirut PT Semen Padang, Bapak Munadi dan juga beserta jajarannya, dan Bapak Ibu Majelis Ta'lim yang dirahmati Allah. Oh ya, hadir juga Bapak Komut Askrida, Bapak Suwirman. Alhamdulillah, tentu pada kesempatan ini kita mengawali tausiah ini dengan mengingatkan kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah. Kita datang kemari tentu dengan izin Allah dan kita syukuri. Kita bisa hadir kemari juga karena Allah berikan kekuatan bisa berjalan sehingga kita sampai di sini. Dan yang paling penting juga Allah berikan kesehatan. Kalau kita sakit, mungkin gak di sini kita duduk, terbaring di rumah. Enak gak Ibu kalau sakit? Pasti gak enak. Oleh karena itu ketika sekarang kita duduk, sehat dibandingkan kalau sakit, bersyukur gak kita? Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita. Dan juga rezeki yang begitu melimpah ruah. Termasuk para pegawai Semen Padang dapat gaji yang tetap rutin tiap bulan, alhamdulillah, bersyukur juga. Sementara di luar sana ribuan, kemarin aja yang mendaftar secara tertulis untuk masuk jadi pegawai Semen Padang hampir 40.000 yang ngirim surat, yang diterima cuma ratusan orang. Nah, kita sudah jadi pegawai Semen Padang, alhamdulillah, bersyukur. Itu yang perlu diungkapkan setiap saat, karena dengan demikian kita menjadi hamba Allah yang berserah diri dan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, karena kita selalu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak. Syukur yang tidak bisa kita elakkan, tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita pungkiri bahwa itu fakta Allah yang memberikan kepada kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik mengenai takwa, zaduna. Bahasa Arabnya itu, bahasa Indonesianya takwa bekal kami, ya, bekal hidup kita. Jadi kalau kita lihat ya Bapak Ibu, kadang-kadang kita membekali diri, membekali anak kita, dan juga mungkin anak buah kita dengan ungkapan, udah siap belum pakaiannya? Kan kamu pergi 3 hari. Nah, menyiapkan pakaian itu bekal. Udah beli tiket belum? Bagaimana, PP nggak tiketnya? Itu ingatkan dari orang tua ke anak atau ke teman. Udah bawa uang belum? Jangan lupa dompetnya. Nanti kamu nggak bisa belanja, nggak ada uang. Itu bekal juga. Kemudian kita juga yang lebih maju, tidak hanya materi yang diingatkan untuk bekal hidup kita, ilmu juga. Kamu nih Ananda, anakku berilmu, dengan ilmu Anda bisa bekerja, dapat penghasilan dan sebagainya. Ini juga bekal buat kita. Tapi ternyata dalam menjalani kegiatan-kegiatan tersebut yang dibekali oleh uang, dibekali oleh tiket, dibekali oleh ilmu, dibekali oleh pesan-pesan, nasihat-nasihat, dibekali dengan pakaian, dengan makan, minum. Dalam perjalanannya kita tidak cukup. Bekal itu bisa membantu menyelesaikan persoalan kita hingga sampai ke tujuan. Kita sudah cukup tiketnya ke Jakarta, sudah cukup uangnya, sudah cukup juga makan minum yang disiapkan. Tapi ketika menjelang sampai ke airport BIM, ada kecelakaan. Nauzubillah. Kemudian
kita terlambat, kita tidak kecelakaan orang lain, terlambat sampai ke BIM. Wah, ngomel-ngomel kita. Dalam perjalanan marah-marah. Ini berarti dia tidak dibekali dengan sesuatu di luar dari makan, minum, harta, uang, tiket. Akhirnya dia marah-marah. Sopir dimarahi juga. Sedangkan kecelakaan itu tidak bisa dihindari, sudah terjadi. Macet juga nggak bisa dihindari, sudah terjadi. Dia semakin marah, semakin susah nggak dia? Semakin membuat dia menjadi susah, gelisah. Dia yang menjadikan, karena dia marah-marah. Padahal kecelakaan sudah terjadi. Macet sudah terjadi. Sampai di airport BIM. Alhamdulillah, ternyata belum berangkat pesawatnya. Tak lama kemudian ada lagi informasi delay 2 jam. Waduh, dia pun marah juga. Nggak siap juga menerima kenyataan. Wah, dia udah janji sama sopir, sama teman, sama pengusaha, mau rapat, mau apa. Wah, delay segala macam. Dia lihat jam tiap sebentar. Dia marahi orang operator pesawatnya. Dia marahi juga semua orang. Dia ngomong nggak enak, baca buku nggak enak, baca Quran apalagi. Duduk pun nggak nyaman. Selama 2 jam bolak-balik nggak betah. Nyaman nggak keadaan begitu? Tidak nyaman. Nah, itu sebagai satu contoh. Sampai di Jakarta pun demikian. Rapat dia meeting. Ada persoalan, dia pun tidak bisa menyelesaikan. Ada kesulitan, dia pun tidak bisa menyelesaikan. Jadi bekal tadi itu nggak cukup. Itu contoh perjalanan. Nah, sekarang saya ingin nyatakan, mungkin ibu bertanya, apa sih bekalnya Pak? Bekal kita selain tadi, memang betul harus ada tiket, kalau nggak sampai ke Jakarta. Tapi yang mewarnai, yang menjadikan utama dari semua bekal-bekal itu adalah takwa. Bekalnya adalah takwa. Kenapa? Karena Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Maka bekalilah kamu dengan sebaik-baik bekal yang khair, yang terbaik, yaitu dengan takwa. Bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal. Jadi takwa itu bekal untuk dia berpergian. Itu kaitan dengan peristiwa pergi haji. Pergi haji itu dalam hadis Nabi kan, ini statau, kalau kamu punya kemampuan, berarti ada uang yang disiapkan. Pergi haji, oke, cukup. Tapi yang sengaja diberikan penekanan oleh Allah dan juga Rasulullah, takwa tadi, bekal kita. Contoh yang sederhana, tadi di jalan sebelum airport, dia ada tabrakan menjadi macet dan terlambat, marah-marah. Kalau dia ada takwa bersama dirinya, membekali dirinya, nggak perlu marah-marah. Orang takwa itu kan orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Orang takwa itu orang takut kepada Allah. Kalau begitu kejadiannya di bypass tadi menjelang ke airport BIM ada kecelakaan membuat dia macet. Kalau dia ada takwa, apa ungkapan pertama? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kecelakaan. Serahkan kepada Allah, semuanya datang dari Allah, semuanya punya Allah, kembalikan kepada yang punya yaitu Allah. Bekal itu membuat jalan kita lancar. Tidak gelisah, tidak rusuh, tidak resah. Kenapa? Karena ada bekal takwa, menyerahkan diri kepada Allah. Bekalnya. Al-Quran juga menyebutkan, wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Rapat sampai di Jakarta, ada urusan susah. Pak Dirut pasti ada masalah ketika rapat. Wah, begini begitu. Tentang lahan 412 hektar. Bolak-balik Pak Dirut ke Kementerian Kehutanan. Kadang-kadang saya temani juga ketemu menteri. Kelihatan ada persoalan. Tapi Pak Dirut ini insya Allah karena orangnya soleh, ketawa dan senyum saja menjalaninya. Itu tandanya ada takwa yang membekalinya. Serahkan kepada Allah.
Buktinya apa? Ketika berhasil 412 hektar, Pak Dirut pertama kali SMS saya. Kaget. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Pak Gubernur, 412 hektar sudah dikeluarkan izin oleh Menteri Kehutanan. Jadi kata-kata SMS-nya Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Itu tulisannya Pak Dirut itu. Saya pikir ustaz yang SMS. Pak Dirut yang SMS. Itu karena menyerahkan diri kepada Allah. Ketika prosesnya susah, tenang, tidak ribut-ribut, tidak marah-marahi. Aturannya ada di mana-mana, enggak juga, ngapain aturan udah jadi aturan, usaha saja. Setelah jadi pun enggak sombong. Hampir 12 hektar selesai. Kan Aden, si Aden, Munadi Arifin. Enggak bantu itu, udah kembalikan kepada Allah, alhamdulillah. Itu takwa. Jadi enggak sombong Bapak Ibu. Orang takwa yang membekali kita. Ya, takwa karena menyerahkan diri kepada Allah, takut kepada Allah. Dia tidak sombong ketika berhasil, dia tidak frustrasi ketika dia gagal. Dan dia tidak keluh kesah ketika menjalani prosesnya. Di bekalnya takwa nggak cukup dengan uang. Nggak cukup dengan ilmu. Sehebat pun ilmu. Mungkin dia profesor, tetap aja ada masalah. Dalam pekerjaannya, bisakah dengan profesornya menyelesaikan masalah semuanya? Tidak bisa. Jadi, wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusran, diberikan kemudahan. Mudah, enggak ada yang susah bagi orang yang bertakwa, enteng aja hidup ini. Karena dia berserahkan diri kepada Allah. Itu takwa. Jadi bekal itu ada dalam diri kita. At-taqwa. Ketika ditanya, di mana takwa? Diduduk dada, takwa. Ketakutan kita kepada Allah. Nah, kemudian Allah juga berfirman, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Itu dalam surah At-Tolaq ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Nah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan-jalan keluar, makhraja. Bapak Ibu, kita hidup apa tidak punya persoalan? Kita hidup apa enggak punya masalah? Kita berkeluarga, suami istri kadang-kadang cekcok nggak? Ada yang bilang nggak cekcok. Kalau ada yang nggak bilang cekcok, itu malaikat. Ada nggak malaikat di sini? Ada lagi mendengarkan, tapi nggak yang berwujud seperti ini. Jadi cekcok. Dengan anak di rumah, juga begitu. Dengan di kantor, juga begitu. Gimana Pak Firdaus? Di kantor lancar-lancar aja atau pasti ada masalah? Pasti ada masalah. Namanya hidup pasti ada masalah, bagaikan kita di tengah lautan naik kapal laut. Ada ombak, ada badai, ada topan, ada angin, ada gelombang. Mungkinkah kita di tengah lautan tanpa ombak dan badai? Tidak mungkin. Mungkinkah hidup kita di muka bumi tanpa persoalan? Tidak mungkin. Mati pun nanti ada persoalan. Apalagi hidup. Nah, dalam menghadapi persoalan itu, bekal kita takwa. Nah, ketika bertakwa itu, tadi disebutkan oleh Allah, semua persoalannya dipermudahkan. Dan juga kalau ada masalah, Allah berikan jalan keluar. Nah, tadi kan ada persoalan di dalam pekerjaan, ada persoalan di rumah tangga, ada persoalan di kantor, ada persoalan di masyarakat, ada persoalan di mana-mana. Ada persoalan, saya pun begitu. Allah bantu makhroja. Makhroja ini bukan satu solusi, banyak solusi dibantu oleh Allah. Coba ya Pak Dirut ya, kalau lagi rapat, nggak selesai masalah kita skors. Kita pergi berwudu karena sholat zuhur, keluar aja ide-ide. Ide itu Allah yang kasih makhroja. Nah, ketika mulai rapat, langsung saya usul jalan keluarnya adalah begini, begitu. Siapa yang kasih? Allah Subhanahu wa taala. Makhroja. Ya ja'alahu makhroja. Diberikan jalan-jalan keluar. Dan juga diberikan juga rezeki yang banyak dari arah yang tidak diduga. Dan bagi yang bertawakal, Allah akan cukupkan. Rezeki yang kita peroleh, dicukupkan apapun yang kita inginkan. Allah cukupkan dengan kita bertawakal, kemudian sebelumnya kita bertakwa. Bekal kita itu takwa.
Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu pertanyaannya, kalau memang takwa itu yang menjadi bekal hidup kita, yang menjadikan kita sukses dalam menjalani peran tugas kita sehari-hari, apakah di rumah, apakah di kantor, dimanapun, setiap kegiatan ada persoalan, Allah bantu, serahkan pada Allah, jangan kita jadi Superman. Biarkanlah yang Superman itu siapa, aktor Superman yang baru itu? Pak Firman siapa namanya? Superman itu siapa yang film Iron Man, apa? Man Steel itu ya? Apa? Oh ini Pak Firdausnya nonton kayaknya nih. Biarkan Superman dia aja lah gitu ya. Kita sih nggak bisa jadi Superman. Apa yang ingin saya katakan? Kembalikan kepada Allah, bukan kita yang bisa berkuasa, bukan kita yang bisa menentukan, bukan pula kita bisa menjadikan ini, itu dan sebagai Allah yang bisa. Sehingga kita kembali kepada Allah, itu orang yang bertakwa. Kembalikan kepada Allah. Nah, kemudian takwa bekal. Takwa bisa membantu kita makhroja min amrihi yusro. Ada lagi. Takwa juga wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajron. Puasa bertakwa juga akan membuat kita diampuni, ditutupi, dihapuskan dosa-dosa kita dan juga diberikan keagungan, kemuliaan yang besar. Dan bahkan takwa itu juga diberikan kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi sudahlah mulia, diberikan keagungan, kemuliaan, dosa-dosanya dihapuskan. Kalau ada masalah dalam pekerjaannya diberikan jalan keluar. Kalau ada urusan-urusan yang itu dipermudahkan. Bukan main nikmatnya orang bertakwa. Ada masalah dengan keluarga, dengan istri, Allah bantu. Ada masalah di kantor, Allah bantu. Ada masalah di mana, Allah bantu. Enggak punya uang, Allah bantu. Allah sebagai Ar-Razik, pemberi rezeki. Itu at-taqwa. Nah, sekarang begini. Kita berpuasa di bulan Ramadan. Targetnya apa Bapak Ibu? Kan pasti hafal ayat Al-Qur'annya itu. Apa Bu? Pak? Oke, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa tuh artinya la'alakum tatakun? Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi targetnya kita berpuasa di bulan Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi Bapak Ibu kan bertanya, oke Pak, betul Pak, takwa itu begitu Pak. Takwa itu membekali hidup kita. Membuat kita sukses, membuat kita tenang, tentram, membuat kita bahagia, membuat kita diselesaikan persoalan dan sebagainya. Bagaimana caranya kita untuk menjadi orang yang bertakwa? Secara khusus dalam surat Al-Baqarah 183 tadi, berpuasa di bulan Ramadan. Secara khusus. Tapi secara umum juga ada dalam surat 2 ayat 21. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kepada Allah seperti halnya yang Allah ciptakan pada kamu, orang yang sebelum kamu, untuk supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ibadah secara umum, sholatnya, berzakatnya, hajinya, berbuat baiknya, kan semuanya ibadah itu, ya. Niat karena Allah kita bekerja ikhlas dengan lillahi ta'ala, dengan cara yang benar, dengan tujuan yang benar karena Allah. Itu ibadah semuanya, itu juga akan menjadikan kita orang yang bertakwa. Secara khusus ibadah yang disebut dengan bertakwa, targetnya dengan berpuasa di bulan Ramadan. Cuma yang menjadi persoalan, betulkah target la'alakum tatakun itu dapat? Saya sanksi Pak Dirut. Orang yang bertakwa itu pasti orang yang menyerahkan diri kepada Allah dan orang yang tidak egois, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, orang yang bisa mengendalikan diri, itu orang yang bertakwa. Hawa nafsu Allah berikan kepada kita dan diberikan kecenderungan hawa nafsu oleh Allah kepada kita, kepada wanita, kepada harta, kepada anak, kepada perniagaan dan sebagainya. Zuina lina subuh syahwat minan nisa dan seterusnya. Diberikan kecenderungan. Tapi kadang-kadang kita perturutkan, sudah ditahan, dikendalikan nafsu kita dengan berpuasa di bulan Ramadan. Tapi loss juga. Gak percaya Bapak Ibu, saya ajak ibu-ibu dan bapak ke pasar sore hari atau pada bulan puasa.
yang awal lakukan? Belanjo. Betul. Yang dibelanjo. Sadu alahi. Sadonyo. Nampak kolak, Bali. Nampak katan hitam, Bali. Nampak cendol, Bali. Bali sada yang baun deh, raso lama, Bali sada. Tiba di rumah, latan di meja makan, lagi dimakan. Lagi sadoi habis. Mubazir enggak? Berarti yang bersangkutan tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Gagal puasanya. Dia sudah menahan lapar, menahan dahaga dengan mengendalikan nafsu, jebol. Berarti dia dapat laparnya dan dapat dahaganya. Tidak bisa mengendalikan diri. Itu karena dia tidak mengendalikan diri sehingga tidak tercapai yang disebut dengan takwa tadi. Padahal takwa itu diperoleh melalui ibadah, melalui puasa supaya membekali diri kita sampai ke bulan-bulan berikutnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita tingkatkan ibadah, ya, karena nataijul ibadah at-taqwa. Hasil buahnya dari ibadah, apalagi Ramadan dan puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan adalah takwa. Dengan takwa maka bisa membekali diri kita dalam kehidupan sampai bulan berikutnya menjelang datang lagi bulan Ramadan dan dipelihara setiap bulannya di bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah seterusnya. Sehingga kita menjadi hamba Allah yang muttaqin dan kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah dan kita akan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan dan juga bantuan-bantuan dan yang penting dukungan Allah berupa ta'yidullah kepada orang yang bertakwa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja, ini ada yang mau ditagih ini Pak. Tadi janjinya ngajak kita rame-rame ke pasar. Ya kan Bu ya? Kapan Pak? Iya. Nanti yang mentraktir Pak Dirut. Iya. Boleh ya Pak ya? Ya, okay. Berinfak di bulan Ramadan insya Allah banyak pahalanya. Tentu saja. Baik, terkait tema kita atau tasyah yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, pemirsa, at-taqwa zaduna, at-taqwa bekal hidup kami, ya Pak ya. Tentu saja ada keluarga kita di sini yang ingin bertanya. Mungkin Pak Dirut, rekan-rekan, staf karyawan yang lain, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Al-Mukarram, Pak Iwan Pritno, di dalam surat Al-Imran 31, dengan artinya, hai Muhammad, katakanlah, barang siapa mencintaiku, aku akan mencintai kamu. Aku akan mampu dosa-dosanya. Yang dimaksud dengan mencintai Allah ini sejauh mana? Sasaran kita itu cinta ini sampai di mana? Apakah kita segera sholat? Kalau kita sholat, mengapa panggilan azan Allah kita abaikan? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata-kata cinta itu banyak dalam Al-Quran. Tadi yang disebutkan dalam surat 3 ayat 31, bunyi in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni dan seterusnya, begitu ya. Jadi kalau ingin mencintai Allah, ikuti cintailah Rasul. Jadi panjang nih Pak ceritanya, nggak cukup 1-2 menit menjelaskan. Mungkin Bapak kalau ada waktu, buka aja di YouTube, di video saya banyak ceramah mengenai cinta kepada Allah. Ya, dan kemarin juga di Parang TV sudah keluarkan juga tuh ininya, wiridnya. Jadi cinta kepada Allah intinya kita menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Itu saja mungkin singkatnya Pak ya. Terima kasih. Kali aja ada yang lain yang ingin ditanyakan? Baik, ini bapak-bapak ya, sepertinya bapak-bapak yang lebih segar pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau bertanya mengenai bagaimana kiat-kiatnya untuk menanamkan pentingnya bekal takwa ini kepada anak-anak kita terutama dari sejak kecil. Terima kasih Pak. Baik, bagus ya. Jadi bagi anak kita yang belum balik itu kan tandanya laki-laki mimpi dan wanita ada haid begitu ya. Berarti anak-anak pada usia sebelum balik
kita lakukan pembiasaan yang namanya conditioning kepada anak-anak. Karena akalnya belum tumbuh kembang dan belum berakal secara baik seperti kita yang sudah dewasa, maka pendekatannya pembiasaan. Jadi itu jawabannya, pembiasaan. Apa contoh pembiasaan? Subuh, supaya dia sholat subuh, kita bangunkan. Menjelang azan suruh siap-siap subuh. Kemudian zuhur biasanya di sekolah ya sholat. Asar juga mungkin begitu juga. Maghrib, dengar azan, ayo kita sholat maghrib. Kita tungguin dia. Oh masih main-main, kita datangin dia. Kita biasakan sholat maghrib pada waktu dan mungkin berjamaah dengan keluarga. Begitu pula sholat isya. Kemudian baca Quran, kita biasakan. Kita juga baca Quran. Ayo anak-anak ikut baca Quran. Oh enggak mau, harus ikut. Ayo, cuma sebentar aja. Paksa. Kalau conditioning itu ada pemaksaan. Tidak apa-apa, dengan cara yang baik. Sehingga dia terbiasa sholat, terbiasa baca Quran, terbiasa berbuat baik pada orang tua. Kita biasakan kepada anak kita. Pasti anak itu mau. Yang enggak mau itu kalau udah balik, dia ngelawan kita. Karena dia udah mikir macam-macam. Tapi kalau masih kecil enggak ada. Anak umur 2 tahun, bapak baca Quran. Anak enggak ngerti baca Quran. Tapi saya pasti bapak tiap sebentar baca Quran di rumah. Atau tiap pagi, Quran bapak diambil itu sama anak yang usia 2 tahun. Direbut, dia pegang-pegang, dia bawa-bawa. Bahkan dia pun mengeluarkan suara-suara yang enggak jelas mengikuti suara kita. Betul? Kenapa? Karena dia mengikuti contoh kita. Nanti umur 3-4 tahun ketika dia sudah masuk sekolah, sudah terbiasa dia dengan membaca Quran. Tidak aneh. Pergi keluar rumah, suruh menutup aurat. Malu ada aurat kelihatan. Terbiasa. Sehingga ketika di rumah ada laki-lakinya orang masuk, dia lari ke kamar menutup rambutnya, auratnya. Terbiasa. Ketika udah besar, dia tidak marah-marah ketika disuruh berkerudung. Bahkan dia ingin. Karena dia sudah terbiasa. Tidak aneh bagi dia kerudung. Itu contoh. Jadi biasakan. Itu kesimpulannya. Cukup? Baik, terima kasih Bapak. Demikianlah perjumpaan kita dalam indahnya Ramadan bersama Majelis Taklim kali ini. Terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah bertanya terkait tema kita kali ini, At-Taqwa Zaduna, takwa bekal hidup kami. Dan tentu saja memperoleh bekal takwa bukan semudah bikin bekal nasi goreng untuk sarapan atau makan siang ya Pak ya. Dengan ibadah. Dengan ibadah tentu saja. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih pemirsa sudah bersama kami dalam indahnya Ramadan bersama Majelis Taklim, dan terima kasih untuk staf dan karyawan PT Semen Padang, terutama untuk Bapak Dirut kita, Bapak Insinyur Mudadi Arifin. Terima kasih Bapak dan pemirsa, demikian dulu perjumpaan kita. Saya Ifti Tarami beserta segenap kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan tanda, beri salam, sambut